wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrida Mursyida dengan NIM 1052811049925 dari kelas 1B, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pengantar teori perkembangan kognitif dan perilaku pada mata kuliah Ilmu Jiwa Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI, MPD. Nanti teman-teman saya juga akan memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan materi bagiannya. Baik, untuk bagian awal ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Apa sih itu teori perkembangan kognitif? Teori perkembangan kognitif adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang perubahan cara berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan suatu masalah. Menurut Piaget, perkembangan ini berlangsung secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungan, serta dipengaruhi oleh kematangan otak, pengalaman, serta sosial dan budaya. Piaget juga menjelaskan bahwa tahapan perkembangan kognitif itu terjadi 4 tahapan. Yang pertama, sensori motor dimulai dari umur 0-2 tahun, di mana anak belajar lewat panca indera dan gerakan, serta dia mulai paham bahwa benda itu tetap ada meskipun tidak terlihat. Dan yang kedua, praoperasional dimulai dari umur 2-7 tahun, di mana anak sudah mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi masih sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, operasional konkret dimulai dari umur 7-11 tahun, di mana anak sudah bisa berpikir logis dan memahami sebab akibat meski masih terbatas pada hal-hal nyata. Dan yang keempat atau tahapan yang terakhir itu operasional formal, di mana dimulai dari umur 11 tahun ke atas, anak ini sudah mampu berpikir abstrak, sistematis, dan mampu menyusun hipotesis. Piaget juga berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman, bukan hanya sekedar diterima begitu saja. Teori ini juga memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan tentang tahapan berpikir anak serta membantu guru untuk menyesuaikan pembelajarannya. Meski begitu, teori ini juga memiliki kekurangan karena tahapannya yang dianggap terlalu umum serta kurang memperhatikan faktor sosial, budaya, serta lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Syahrir, NIM 105281106625. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku, yaitu teori perilaku menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan diubah melalui pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Perubahan perilaku terjadi karena hubungan antar stimulus dan respon yang diperkuat oleh penguatan atau hukuman. Adapun penerapan pendidikan dalam pembelajaran, guru menggunakan reward, pujian, nilai, hadiah untuk memperkuat perilaku positif dan untuk mengurangi perilaku negatif. Prinsip ini membentuk kebiasaan belajar yang efektif. Adapun 5 tokoh-tokoh utama yaitu yang pertama, Johann B. Waston menekankan perilaku yang dapat diamati, eksperimen Little Albert. Yang kedua, Ivan Pavlov, penemu klasikal condition. Yang ketiga, B.F. Skinner, mengembangkan operan condition, penguatan positif atau negatif hukuman. Yang keempat, Edward Thorndike, yaitu perilaku dengan hasil menyenangkan cenderung diulang. Yang kelima, Albert Bandura, social learning, yaitu belajar melalui observasi atau modeling. Adapun 4 penerapan teori perilaku. Yang pertama, pendidikan, mengelola kelas, meningkatkan motivasi, membentuk kebiasaan positif. Yang kedua, konseling, mengatasi fobia, kecemasan, dan perilaku adiktif. Yang ketiga, manajemen, meningkatkan kinerja melalui sistem penghargaan. Yang terakhir, yang keempat, kehidupan sehari-hari, membentuk perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan baik.
Jadi, kesimpulannya yaitu behaviorisme membantu manusia menata perilaku agar lebih terarah, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal dengan NIM 1052811 07525. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan teori perkembangan dan teori perilaku. Teori perkembangan menjelaskan tahapan pertumbuhan individu, yaitu kognitif, sosial, emosional, dan moral. Menentukan kapan seseorang siap belajar. Sedangkan teori perilaku menekankan bagaimana pengalaman, penguatan, hukuman, serta modeling membentuk perilaku. Tokoh perkembangan seperti Piaget, Erikson, dan Vygotsky menekankan tahap-tahap khas dalam pertumbuhan. Sementara Pavlov, Skinner, dan Bandura menyoroti pembiasaan dan penguatan. Integrasi keduanya tampak dalam pendidikan. Misalnya, anak pra-operasional lebih mudah dibentuk dengan pujian atau hadiah. Serta pada tahap operasional konkret, anak lebih memahami konsep matematika melalui pengalaman nyata yang diperkuat positif. Dalam konseling dan pengasuhan, teori perkembangan membantu mengenali masalah sesuai usia. Sedangkan teori perilaku memberi teknik praktis seperti token ekonomi dan modeling. Anak usia dini belajar lewat peniruan, sementara remaja diarahkan dengan diskusi dan konsekuensi logis. Dengan demikian, teori perkembangan dan teori perilaku saling melengkapi. Karena perkembangan tanpa pembelajaran tidak maksimal, dan pembelajaran tanpa memperhatikan tahap perkembangan kurang efektif. Sehingga integrasi keduanya penting untuk pendidikan konseling dan pengasuhan yang terarah sesuai kebutuhan individu.